Dan kita sekarang siap-siap hati kita menerima lawatan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Salam, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di ibadah online kelompok bersama atau KTB. Apa kabar saudara-saudari hari ini? Saya percaya berkat dan cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudari semua, saat ini mari dimanapun saudara-saudari berada, di Jerman, Indonesia, ataupun di New York, dimanapun saudara-saudari berada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dengan ibadah kita hari ini, biarlah lewat peribadatan hari ini, kita semua merasakan kehadirat Tuhan. Firman Tuhan yang akan hidup di kehidupan kita semua masing-masing. Amin, saudara-saudari. Selamat mengikuti peribadatan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan ibadah dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan membaca sebuah ayat firman Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur pasal yang 100 ayat 2 yang berbunyi demikian. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekarang manusia di zaman ini banyak yang sudah melupakan waktu untuk beribadah. Seperti misalnya saya ambil contoh di Jerman, negara di mana saya tinggal. Dulu negara ini adalah negara misionaris. Sempat juga beberapa misionaris dari Jerman datang ke Tanah Batak ataupun di daerah-daerah Indonesia. Dan mereka saat ini justru kalau saya melihat kapasitas gereja atau jemaat yang datang sangat sedikit
apalagi anak-anak muda, sungguh menyedihkan. Ya, beribadah dan memuji Tuhan, mungkin mereka lebih mendahulukan hobi mereka masing-masing. Oh, saya lebih senang lagi untuk pergi ke gimnastik atau memancing atau apapun itu. Mungkin karena pekerjaan, mungkin pekerjaan yang begitu banyak di kantor lalu dibawa ke rumah dan lebih menghabiskan waktu untuk pekerjaan di hari Minggu. Atau mungkin juga karena hati yang sudah lelah memuji Tuhan. Ataupun karena kecewa kepada Tuhan karena masalah hidup. Dan kekecewaan pada Tuhan karena doa-doanya tidak dijawab Tuhan. Apapun saudara-saudari, hari ini, mari saudara-saudari sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia dengan sukacita, apapun latar belakang kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai. Persilakan untuk Saudari Ida untuk berdoa pembukaan ibadah ini. Silakan Saudari Ida. Terima kasih, Mai. Baiklah, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan kasih karunia-Mu. Hingga siang hari ini, kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Zoom yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Kami memohon penyertaan Tuhan untuk jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jauhkanlah Tuhan ibadah kami dari segala hal yang akan mengganggu jalannya ibadah kami. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam melayani ibadah hari ini. Kami memohon penyertaan dan bimbingan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini belum bisa hadir. Tuhanlah yang mengetuk pintu hati mereka, agar mereka boleh rindu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar pembelajaran firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Ibu Alida. Urapi Ibu Alida Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah beliau menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kami mengerti dan memahami setiap isi dari firman-Mu. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Ibu Ida, untuk informasi buat Ibu, untuk firman yang menolong, pembacaan firman yang menolong Ibu Alida, di sini ada Saudari Evi yang akan membacakannya. Kita bulan lalu kita sudah belajar dari kita udah bahas mengenai generasi ke-10 yaitu Nuh ya. Dan sekarang kita akan mulai membahas generasi dari 11 sampai 18 yaitu dari Sem sampai dengan Nahor kakeknya Abraham. Karena Terah dan Abraham ini sangat panjang, jadi Terah dan Abraham saya akan membahasnya di bulan berikutnya. Nah, satu hal yang kita lihat di sini ya, dari generasi 11 sampai dengan generasi 20 itu adanya dibahas di Kejadian pasal 11. Di Kejadian pasal 11. Nah, kalau kita lihat di dalam generasi 11 sampai generasi 20 itu kita lihat bahwa ternyata dosa itu kembali berkembang ya, sehingga pada akhirnya menghasilkan adanya namanya Menara Babel. Ya. Nah, karena ada Menara Babel itu, maka kita akan melihat bahwa di generasi 15, yaitu si Pelek, itu umur manusia mulai diperpendek. Dan kalau kita lihat umur manusia terus diperpendek, ya. Sampai sekarang
sulit sekali kan kalau kita mau hidup sampai 100 tahun kan, seperti itu. Nah, sampai dengan generasi ke-20 yaitu Abraham, baru di zaman kegelapan itulah kemudian Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya. Ya, untuk menjadi titik permulaan dari sejarah penebusan. Nah, sekarang kita lihat Nuh ketika dia keluar dari Bahtera kan dengan 3 anaknya dan 3 mantunya, ya kan? Nah, 3 anaknya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Tapi kemudian kita melihat bahwa yang namanya tongkat estafet iman itu diberikan kepada Sem, bukan kepada Ham ataupun Yafet. Dan setelah keluar dari Bahtera, ya, ada peristiwa yang dimana kemudian Nuh menjadi petani anggur, ya, kemudian dia minum anggur, ya, kemudian dia mabuk, dia telanjang, dan kemudian Ham, ya, itu masuk ke kamar dan melihat ayahnya telanjang, dan kemudian dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, ya. Nah, saya lihat di sini, coba tolong dibaca. Kejadian 9 ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya Ibrani Nagar kepada kedua saudaranya di luar. 23 sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, jadi ketika Nuh sadar dari mabuknya, kemudian Nuh mengucapkan berkat dan kutuk kepada ketiga anaknya. Ya, jadi kepada Sem dan Yafet diberikan berkat, dan kepada Ham diberikan kutuk. Tapi yang dikutuk itu adalah Kanaan dan juga keturunan-keturunannya. Nah, siapa itu Kanaan? Kanaan itu adalah anaknya Ham. Jadi dengan arti bahwa Nuh mengutuk keturunan-keturunan Ham, seperti demikian. Ya, nah kita lihat di sini apa yang berkat dan kutuk yang Nuh berikan. Di situ Nuh bilang, Sem, terpujilah Allah Sem. Ya, jadi Allahnya ada di mana? Ada di Sem. Ya, dan Ham dibilang terkutuk menjadi hamba bagi keturunan Sem dan juga hamba menjadi keturunan Yafet. Dan kemudian Yafet sendiri, ya, Yafet sendiri itu diberikan berkat, tempat kediamannya diperluas. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat arti nama dari masing-masing Sem, Ham, dan Yafet, kita lihat Sem artinya adalah nama baik, nama baik. Dan Ham sendiri artinya hitam. Ya. Yafet artinya memperluas. Nah, kalau kita lihat dunia ini semuanya sejak air bah, semuanya adalah dari keluarga Nuh kan? Kita percaya itu. Dan memang kalau kita baca di Kejadian pasal 10, Sem itu jadi keturunan-keturunan Sem itu menjadi suku bangsa apa aja. Ham itu menjadi apa-apa aja, Yafet menjadi apa-apa aja, itu ada di Kejadian pasal 10. Kita lihat ini bahwa Yafet ini sesuai dengan berkat dia, tempat kediaman diperluas, berarti ini menunjukkan kaya kan, kaya raya ya. Besar, luas. Yafet ini adalah negara-negara kulit putih. Ya, kita lihat secara umum memang Western itu negara-negara maju ya, negara-negara kaya raya ya. Ham, hitam. Kita lihat bahwa memang negara bangsa-bangsa seperti Ethiopia, Afrika semuanya adalah negara-negara yang entah itu miskin ataupun dijajah dan dijadikan sebagai budak. Seperti itu. Dan Sem itu adalah kulit kuning, ya. Orang-orang kulit kuning Asia itu selalu mencari Allah, ya. Maka itu dikatakan oleh Nuh, Yafet walaupun tempat kediamannya luas, tapi dia tinggal di kemah Sem. Artinya dia, kalau kita belajar Abraham,
Ishak Yakub di kemah, kan Yakub sama Esau. Yakub tuh senangnya di kemah. Kemah ngapain di kemah? Di kemah mereka belajar firman. Jadi Yafet walaupun dia luas, tetapi dia mencari firmannya di kulit kuning ini, keturunan Sem ini, ya. Dan karena itulah maka tongkat estafet iman itu ke Sem. Ya, ke Sem. Nah, sekarang kita mulai bahas mengenai Sem. Nah, tolong dibaca. Kejadian 11 ayat 10, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, nah kalau bedanya di Kejadian pasal 5, kalau mengenai generasi pertama, Adam sampai Nuh, itu dibahasnya lebih mendetil, sampai-sampai matinya di usia berapa. Tetapi kalau di Kejadian pasal 11, ya, generasi ke-11 sampai 20 ini tidak dibilang matinya kapan, tetapi kita bisa hitung, ya. Dibilanginnya memperanakan anak umur 100, kemudian hidup lagi 500, ya, berarti matinya di usia 600, kita bisa hitung itu, ya. Kita bisa hitung walaupun tidak ada di ayat itu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Sem itu matinya di usia 600 tahun. Jadi dari 10 generasi yang kedua ini, dia usianya yang terpanjang. Begitu panjangnya sampai-sampai si Sem ini matinya lebih lama 35 tahun dari Abraham. Jadi Abraham itu mati duluan daripada si Sem. Ya, Sem hidup lebih lama, 35 tahun lebih lama. Ya, itu kalau kita lihat dari tahun kematiannya Abraham sama Sem, ya, tinggal diminusin itu keluar 35 tahun. Ya, bahkan Sem hidup semasa dengan Yakub selama 50 tahun. Karena Abraham sama Yakub hidup semasa selama 50 tahun. Ya, jadi Sem juga hidup semasa dengan Yakub selama 50 tahun. Kita lihat kalau di buku silsilah di kitab Kejadian, ya, yang di bagian depan itu tabelnya kita lihat tuh. Nah, si Sem itu kalau di kotak merah kan sampai 600 tahun. Kalau kita garis bawahi sampai ke bawah, kita lihat bahwa generasi-generasi di bawahnya Sem itu mati duluan kan? Mati duluan, ya. Seperti itu. Bahkan Abraham aja mati duluan daripada si Sem, ya. Jadi Sem itu hidup sampai dengan Yakub generasi ke-22 berumur 50 tahun. Nah, apa nama Sem? Ya, Sem dalam bahasa Ibrani artinya nama baik, tenar, ya. Nah, tentunya ketika Nuh memberikan nama kepada Sem, dia berharap supaya dengan memberikan nama baik ini berarti dia ingin supaya anaknya ini menjalani hidup untuk meninggikan nama baik Allah. Ya, karena itu ketika Nuh berseru, terpujilah Tuhan Allah Sem, ya. Jadi ini Nuh berharap supaya nama Tuhan itu, nama Allah dipanggil secara terus-menerus melalui keturunan Sem. Nah, tentunya yang namanya sebuah nama itu ada di dalam nama karakter atau identitas, ya kan? Jadi ada dalam wibawa juga seseorang. Misalkan kita bilang Presiden Jokowi, ya kan? Nah, nama Jokowi sendiri itu berat kan? Ada identitasnya beliau, ada wibawanya beliau, ya. Yang mana kita tidak boleh berkata-kata sembarangan ataupun menjelek-jelekan, mencorengkan nama Jokowi kan, seperti itu kan. Nah, nama orang aja kita junjung, ya. Nah, apalagi nama Allah, ya. Jadi nama Allah sendiri juga ada wibawanya, ada kehormatannya, sehingga kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tolong dibaca ayatnya. Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, lewat ayat ini maka kita belajar sebagai umat Kristiani, kita janganlah ikut-ikutan orang-orang untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita sering sekali kan nonton film, kemudian kalau ada kaget atau apa, kita sebut nama Jesus begitu, atau oh my God, jangan lagi ya kita berkata-kata seperti itu, ya. Jadi kita harus rubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, ya.
Dan kemudian kita mulai membahas mengenai anaknya Sem, yaitu Arpaksad. Tolong dibaca. Kejadian 11 ayat 12. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ya, jadi berarti 35 ditambah 403, berarti Arpaksad hidupnya sampai dengan usia 438. Nah, satu hal yang unik adalah Arpaksad ini ternyata bukan anak sulung Sem. Ya, kalau kita baca di Kejadian 10 ayat 22, ternyata Sem punya 5 anak, yaitu Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Kalau begitu, mengapa tongkat estafet iman itu diberikan kepada Arpaksad? Kenapa bukan ke Elam atau ke Asyur? Ya, memang di Alkitab itu tidak dibilang alasannya Arpaksad yang melanjutkan estafet iman itu. Tetapi ketika kita membaca peristiwa kisah-kisah di Perjanjian Lama, kita lihat bahwa Elam dan Asyur ini memang negara yang gemar berperang. Ya, Elam, ya, itu dalam bahasa Ibrani artinya tempat yang tinggi, dan sesuai arti namanya, memang dia tinggalnya di pegunungan yang tinggi yang terletak di antara Teluk Persia dan Laut Kaspia. Kalau zaman sekarang itu Iran, ya, negara Iran, ya. Nah, bangsa Elam ini dikatakan di Alkitab bahwa mereka adalah pemanah yang ulung, ya, bangsa yang gemar berperang. Yehezkiel bilang seperti itu, ya. Bahkan Elam membantu Asyur menghancurkan Yerusalem, menghalang-halangi pembangunan kembali Bait Suci. Itu ditulis di Esra pasal 4, ya. Dan kemudian mengenai Asyur, Asyur juga sama, ya. Artinya tempat yang makmur dan menjadi makmur, ya. Dan memang pada waktu itu negara Asyur menjadi makmur, ya, melebar luas sekali wilayah, dan dia untuk memperluas wilayahnya berarti dia harus berperang terus. Seperti itu, ya. Sampai Asyur yang menghancurkan negara Israel Utara. Ya, tetapi dengan dia bisa menjadi negara adik kuasa, ya, bisa menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas, maka dia menjadi sombong, ya. Karena itulah Nabi Yesaya bernubuat bahwa Asyur akan dihukum karena kesombongannya. Itu ada dikatakan di Yesaya 10 ayat 12 sampai dengan 16. Nah, karena kita lihat di dalam sejarah, Elam dan Asyur adalah negara-negara yang selalu melawan umat Tuhan, maka Sem ini mewariskan imannya pada Arpaksad, anak ketiganya. Nah, sekarang apa artinya Arpaksad? Arpaksad itu artinya adalah wilayah. Ya, jadi di sini Sem berharap supaya wilayah iman itu, ya, dipersiapkan melalui anaknya. Ya, wilayah iman jadi sebagai tumpuan. Ya, jadi pekerjaan penebusan itu mesti dimulaikan di suatu tempat. Ya. Pekerjaan penebusan Yesus Kristus, Tuhan, itu mesti dimulai di satu tempat, ya. Nah, seperti demikian, seperti Arpaksad yang menjadi wilayah iman, ya. Jadi pekerjaan penebusan Allah dimulai di mana? Pekerjaan dari Allah itu dimulai dari wilayah Dia, yaitu di mana? Di Israel. Yang di mana Allah memilih Israel, bangsa yang paling kecil itu pun karena kasih karunia. Tolong dibaca. Ulangan 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, jadi Tuhan memilih bangsa Israel, justru bangsa yang paling kecil, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar, ya. Tuhan tidak mau pilih negara yang sudah maju, ya. Karena nanti ketika mereka melakukan pekerjaan, mereka akan bilang, oh ini karena kemampuanku sendiri, ya. Mereka nggak akan mengaku, oh ini karena kehebatanku sendiri. Justru Tuhan memilih yang lemah, ya, supaya bisa menjalankan pekerjaannya seperti demikian. Nah, dan uniknya, secara geografis ternyata tanah Israel adalah tanah yang sangat strategis, berada di pusat dunia yang mana dia bisa terhubung di benua Eropa, Afrika, dan juga Asia. Tolong dibaca. Engkau Yehezkiel
Ya, Yehezkiel 38 ayat 12, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Ya, Nabi Yehezkiel bilang bahwa Israel itu letaknya di pusat bumi, sampai dibilangnya seperti itu. Pusat bumi ya, pusat dunia ya. Jadi seperti Arpaksad ya, kiranya kita juga bisa menjadi wilayahnya Tuhan ya, yang dimana Tuhan hendak memisahkan kita dengan kudus, ya mau mendirikan kita dan memajukan untuk kehendaknya supaya kehendaknya itu bisa dijalankan. Tolong dibaca. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi Tuhan memilih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu jelas sekali tugasnya, ya. Jadi Allah memilih kita, kenapa? Karena untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Nah, sekarang kita Selah, generasi ke-13, tolong dibaca. Kejadian 11 ayat 14, setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Iya, jadi 35 tahun ditambah 403, berarti dia hidup sampai dengan usia 433. Ya, 433 di sini. Nah, apa artinya Selah? Selah artinya orang yang diutus atau ranting baru, perluasan, ya. Juga berasal dari akar kata salah. Salah ini bahasa Ibrani ya maksudnya ya, yang berarti melempar jauh keluar atau mengirim atau menggapai, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Arpaksad itu berharap supaya keturunan-keturunan yang salah itu dikirim dan diserahkan oleh Allah ke seluruh dunia, ya, supaya wilayahnya Tuhan itu diperluas, ya. Jadi jika jamaat Arpaksad itu merupakan tahap pemisahan yang kudus, ya, tempat pijakan, ya, persiapan wilayah sebagai basis Allah, ya, maka di zaman Selah merupakan tahap perluasan kerajaan Allah lewat Injil. Ya, jadi ini adalah tepat sekali seperti yang Allah perintahkan kepada keluarga Nuh, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi, seperti demikian. Ya. Nah, jadi Israel ini adalah wilayah pertama Allah, ya. Tapi kemudian telah diperluas sampai kepada bangsa-bangsa kafir sesuai amanat agung Yesus setelah kebangkitan dan kenaikan ke surga. Ya, jadi pergerakan Injil itu yang dimulainya dari Yerusalem ke Samaria dan terus sampai ke ujung bumi. Nah, jadi proses perkembangan dari Arpaksad sampai Selah itu juga dapat disamakan dengan pergerakan firman pada zaman gereja mula-mula, ya, yang mana mulai berkembang lewat peristiwa Pentakosta, yaitu lewat peristiwa turunnya Roh Kudus, ya. Jadi dengan peristiwa Roh Kudus, kemudian mulai rasul-rasul itu, terutama Rasul Paulus, ya, menyebar sampai ke bangsa-bangsa kafir. Kemudian mulailah ada gereja-gereja, ya, di mana-mana, ya, terus berkembang, ya. Jadi berbuah dan berkembang ke seluruh dunia. Eber, tolong dibaca. Kejadian 11 ayat 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Iya. Nah, sekarang Sem itu kan adalah satu-satunya generasi yang lahirnya sebelum zaman air bah. Tetapi kalau kita lihat setelah air bah, umur yang paling panjang itu siapa? Yaitu Eber. Ya. Eber bisa hidup sampai dengan 464, ya, dibandingin yang generasi-generasi lainnya, ya. Kita lihat, tetapi kalau kita lihat di anaknya Eber, si Pelek,
tiba-tiba umurnya turun ya, setengahnya ya. Tuh, umur Pelek 239, Rehu juga 239, terus turun terus ya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi nanti kita belajar di sini ya. Nah, apa artinya Eber? Eber dalam bahasa Ibrani artinya orang yang datang dengan menyeberangi. Maksudnya menyeberang sungai ya di sini ya. Orang yang telah datang dengan menyeberangi. Nah, ini memang memberikan petunjuk bahwa di kemudian hari Eber ini meninggalkan negerinya ya dengan menyeberang sungai Efrat. Nah, ternyata kata Eber dan juga Hebrew ya, itu berasal dari akar kata yang sama. Berasal dari akar kata yang sama. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa Ibrani adalah keturunan Eber dan juga Abraham. Kalau kita baca di Kejadian 14 ayat 13 dikatakan orang-orang bilang Abram, orang Ibrani itu, ya kan? Jadi kenapa Abraham disebut orang-orang Kanaan memanggil Abram sebagai orang Ibrani? Karena Abram datang dengan menyeberangi sungai Efrat. Ya, jadi Abram sebagai bapak bangsa Ibrani. Ya, diakui bahwa Abram juga adalah keturunan dari Eber. Ya, jadi Abraham ini mengikuti imannya Eber dengan menyeberangi sungai Efrat untuk memisahkan diri dari negerinya, dari tanah dosa dan kejahatan. Nah, uniknya di Kejadian 10 ayat 21 tolong dibaca dulu, Bu. Kejadian 10 ayat 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet, keturunan Sem. Iyalah, ya kan? Nah, Ya. jadi ceritanya waktu tadi yang di awal sekali tadi kan mau dikasih tahu anaknya Sem siapa-siapa, tapi herannya Ebernya belum lahir, kan Ebernya belum lahir, kan masih generasi ke-14. Tapi udah dibilangin, Bapak semua anak Eber, gitu. Ya kan? Bapak semua anak Eber. Nah, berarti di sini Allah hendak menekankan, siapa ini Eber? Ya. Sampai-sampai nama Eber udah disebut duluan. Ya kan, harusnya kan anak-anak Sem tuh siapa langsung kan, terus anak-anak Paksat siapa ya. Tapi di sini enggak dibilang habis anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber. Jadi seakan-akan habis Sem masuk Eber gitu, seakan-akan ya. Jadi di sini Allah mau penulis ini mau menekankan bahwa mau menekankan tentang iman Eber ini yang luar biasa ini ya. Nah, kita lihat sekarang siapa sih Eber ini? Nah, Eber ini ya, dia menyeberangi sungai Efrat dan dia membangun kerajaan Ebla. Kerajaan Ebla itu bisa dicari di Google ya, di Wikipedia juga ada kerajaan Ebla itu ya. Nah, di sini kita lihat di zamannya Eber terjadilah yang namanya pergerakan pembangunan menara Babel. Itu terutama di Pelek ya, zamannya Pelek, zaman anaknya ya. Tapi kalau Pelek ikut berpartisipasi, Ebernya nggak mau ikut berpartisipasi. Jadi daripada dia berpartisipasi, dia menyeberang sungai Efrat dan dia memisahkan dirinya dan dia membangun kerajaan Ebla. Nah, taunya dari mana? Memang di Alkitab nggak ditulis, tetapi lewat penemuan-penemuan prasasti yang isinya sampai ribuan prasasti, ya ditemukan ya di reruntuhan wilayah barat daya Syria, ya dengan menggunakan kamus Sumeria Ebla, ya. Ternyata di situ sampai-sampai ada legenda yang adalah jadi ini siapa Won Yongguk ini ya, dia menurut kamus menulis buku ilmu arkeologi Alkitab, dia menulis bahwa ada legenda bahwa si Eber ini adalah tokoh pendiri kerajaan Ebla. Dan itu ditemukan di prasasti-prasastinya, ada catatan tanda terima upeti dari negeri-negeri di sekitar wilayah Efrat. Jadi kita lihat di sini bahwa pada waktu itu kerajaan Ebla itu menjadi negara yang kuat ya. Bahkan sampai menurut prasasti kerajaan Ebla itu luas ya, sampai arah selatan sampai wilayah Palestina, Libanon, Syria sampai Sinai, terus arah barat sampai Siprus, arah timur sampai Mesopotamia ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kerajaan yang dibangun oleh Eber itu wilayahnya luas. Ya, wilayahnya luas. Nah, kemudian menurut prasasti ya, kerajaan Ebla ini pun didirikan di daerah Aleppo di Syria. Nah, kerajaan ini berada di masa puncaknya pada 2300 SM. Berarti tepat sekali ini, karena kalau menurut perhitungan Alkitab,
Eber dilahirkan di 2391 SM sampai 1927 SM, ya. Jadi kurang lebih sekitar segituan, ya. Jadi bertepatan dengan masa hidupnya Eber. Nah, ini saya ambil di website, salah satu website The Pilgrim Journal, ya. Kita lihat ya, itu mereka tadinya tinggal di Babel kan, Menara Babel dibangunnya di Babel kan, ya. Kalau Ur itu tempat Ur Kasdim itu tempatnya Terah ya, Abraham itu kampung halamannya Abraham juga di situ ya kan. Nah jadi Eber itu menyeberang Sungai Efrat dan mereka itu di daerah Aleppo. Nah jadi kerajaan Epla itu di daerah Aleppo, jadi sekitarnya itu sampai ke Haran itu semuanya kerajaan Epla. Seperti itu luasnya. Ya, nah ini saya cuma buram sekali karena gambarnya kecil ya di Wikipedia, itu Epla sebesar itu, ya. Nah, sekarang ternyata Eber menyeberangi Sungai Efrat. Abraham juga menyeberangi Sungai Efrat. Efrat sendiri ternyata artinya unik. Efrat sendiri artinya adalah gudang sorga. Ya, di sini orang-orang yang ini menggambarkan apa Sungai Efrat ini, yaitu orang-orang yang telah memisahkan diri dari tanah dosa dengan menyeberangi Sungai Efrat seperti Eber dan juga Abraham, itu akan masuk ke dalam lumbung sorga sebagai gandum rohani. Tolong dibaca. Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, Sungai Efrat ini sangat spesial. Sampai-sampai di Wahyu pun banyak sekali tulis mengenai Sungai Efrat ini yang dimana penghakiman Allah pun akan jatuh ke Efrat. Nah, kita nggak belajar Wahyu, tapi kalau mau belajar Wahyu itu setiap hari Minggu ya jam 2 siang di gereja kami itu lagi dibahas Wahyu. Lagi dibahas Wahyu terus ya. Jadi bisa didengar ya di channelnya GBBSI Jakarta, itu bisa ya Wahyu. Nah, kemudian kita lihat di sini Allah Eber ini kemudian menjadi Allah Abraham. Kenapa? Karena bukan hanya Eber yang meninggalkan tanah dosa dan kemudian menyeberangi sungai terus pergi ke daerah Aleppo ya, tetapi sama Abraham juga ya. Abraham meninggalkan negerinya Ur Kasdim ya dengan menyeberangi Sungai Efrat, terus dia pergi ke Haran dahulu. Habis dari Haran baru dia ke Kanaan. Nah, sejak itulah orang-orang di Kanaan menyebut Abraham sebagai Abram, orang Ibrani. Ini artinya orang yang datang dengan menyeberangi sungai. Ini adalah pengakuan bahwa Abraham pun adalah keturunan Eber. Jadi tadi yang disebut dari Allah Sem, kemudian menjadi Allah Eber, kemudian menjadi Allah Abraham. Kemudian nanti jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya seperti itu. Ya. Kemudian generasi ke-15 Pelek, tolong dibaca. Kejadian 11 ayat 18, setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, kita lihat di sini, Pelek hanya hidup sampai dengan usia 239 tahun, setengahnya dari ayahnya. Ya. Apa artinya Pelek? Pelek artinya terbagi, pemisahan atau pembelahan. Oh, tadi dibacakan itu jelas sekali. Oh, bukan. Nanti ada ayatnya. Di sini Eber tentunya menamakan Pelek. Kalau Eber ini kan dia orang saleh ya. Sebagai orang saleh tentu kalau ketika dia punya anak, dia pun pasti mengharap bahwa Pelek pun anaknya akan menjadi orang yang saleh. Jadi pasti dengan memberi nama Pelek ini adalah arti nama positif. Ya, dia ingin supaya Pelek ini dipisahkan dari dunia, ya, tidak hidup. Tetapi nyatanya sayang sekali dimulai dari Pelek tidak hidup sesuai dengan harapan ayahnya. Ya. Nah, tolong dibaca Kejadian 10 ayat 25. Kejadian 10 ayat 25, bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Terus Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel.
Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya. Awalnya kan mereka cuma satu bahasa. Tentulah satu bahasa, orang mereka keluar semua dari apa? Keluarga Nuh kan? Keluarga Nuh ya tentu satu bahasa kan, seperti itu ya kan. Dari keluarga Nuh satu bahasa ya kan, semua satu bahasa walaupun turun satu bahasa, satu keluarga itu. Tapi kemudian karena di zaman Peleg dibilang dalam zamannya bumi terbagi dan mulai dikacau balaukan Tuhan segala bahasa ya. Dan sebagai informasi, kita dulu udah pernah bahas mengenai Menara Babel ini di pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Pendiri Babel ini adalah Nimrod kan. Nimrod itu adalah keturunan dari Ham. Ya. Jadi memang Ham ini selalu yang kurang baik itu adanya di Ham gitu, keturunan Ham ini. Dan kalau kita lihat ya, coba tolong dibaca dulu ayatnya ini. Mazmur 55 ayat 24. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Iya, bayangkan umurnya di paruh setengah ya. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Iya, jadi dengan umurnya dikurangin setengah, ini membuktikan bahwa Peleg dan orang-orang di zaman itu tidak takut sama Tuhan. Dan mereka ikut melakukan dosa besar dengan ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan Menara Babel. Menara Babel ini yang bangun adalah Nimrod, orang Ham. Tapi kan Peleg keturunan dari Sem, ya kan? Jadi di sini Peleg itu ikut berpartisipasi, ikut-ikutan, ikut tren ya. Tren. Oh, trennya sekarang lagi bangun bait, lagi bangun apa? Menara Babel, ikut-ikutan seperti demikian. Ya. Nah, Sung Il Kim ya, dia menulis dalam bukunya, ini saya dapat semua dari buku ini ya, by the way, dari buku Sejarah Penebusan, dari apa? Silsilah di Kitab Kejadian yang jilid 1, dikatakan, saya masukin di sini, setelah Nimrod berkuasa atas seluruh dunia, dia ingin membangun sebuah menara yang dapat meninggikan namanya dari antara umatnya dan mencegah mereka memberontak terhadap dirinya. Akan tetapi, pembangunan tersebut mustahil dapat dilakukan tanpa teknologi konstruksi yang sangat teliti dan terperinci dari suku Sem. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa jadi Ham dan Sem bergabung. Ya, nah ini persis seperti di zaman sebelum air bah, ya kan, yang dimana anak-anak Allah bergabung dengan anak-anak dunia, ya, mulai bercampur. Nah, Pelegnya mati duluan, ya kan? Peleg mati duluan, ya. Bagaimana dengan Nuh? Nuh saja, ya, itu pun bahkan masih hidupnya 10 tahun lagi setelah kematian Peleg, ya. Jadi bayangkan sekali, kalau kita melihat tabel-tabel umur, nyata banget bahwa wah ternyata Nuh hidupnya lebih lama daripada Peleg. Wah ternyata Eber hidup lebih lama daripada Abraham. Itu yang sangat luar biasa sekali kan. Karena dengan adanya tabel kita bisa susun-susun umurnya. Tadinya belum ada tabel, kalau kita baca kita akan baca sambil lewat. Kita tidak tahu ya, ini hidupnya sampai mana, hidupnya sampai mana. Kita tidak akan perhatikan dengan jelas. Kejadian 5 sama kejadian 11. Tapi dengan adanya buku Silsilah di Kitab Kejadian oleh Pendeta Abraham Pak, dengan dibuat tabel-tabel, wah luar biasa sekali, kita baru tahu kan bahwa ternyata banyak bapak-bapak luhur yang saleh-saleh yang hidupnya lebih lama, ya kan? Bahkan Nuh masih hidup 10 tahun lagi, ya. Nah, kemudian apakah ketika itu ya hanya Eber saja yang pergi menyeberang sungai Efrat ya, yang meninggalkan tanah dosa? Kita lihat di sini Nuh, Sem, Arphaxad dan Selah. Jadi orang-orang yang saleh-saleh kan generasinya Sem, Arphaxad, Selah, Eber itu kan mereka orang-orang saleh. Mereka tidak mau berpartisipasi dengan dunia ya. Mereka semua pergi menuju Haran pada zaman itu. Karena itulah ketika Abraham nanti kita bulan berikutnya kita akan bahas Terah dan Abraham. Kenapa Terah dan Abraham itu mau perginya ke Haran? Di Haran ada sanak keluarga. Ya. Dan bahkan sampai-sampai Tuhan bilang, Abraham, pergilah dari sanak keluargamu. Padahal waktu itu Abraham ada di Haran.
Bagaimana bisa ada sanak keluarga kalau cuma Abraham doang? Kan katanya kalau memang dari Abraham sama Tera aja gimana bisa ada sanak keluarga? Berarti mereka semua ini, bapak-bapak luhur yang saleh sudah pindah ke Haran atau ke Aleppo, daerah situ. Ya. Nah, jadi yang Pelek, Rehu, Seruk, Nahor itu semuanya tidak pergi. Ya, mereka semua ikut tren, ya, ikut tren dunia di saat itu. Ya. Dan di sini kita lihat salah satunya itu ya, jadi Abraham juga, karena Abraham keturunannya mereka. Jadi Abraham menyaksikan bagaimana Pelek, Rehu, Seruk, Nahor itu tidak menjaga imam mereka. Ya, bahkan Tera saja itu yang menjual patung-patung berhala. Bapaknya jualan patung-patung berhala gitu. Jadi bukan hanya menyembah, bahkan berdagang, cari duit dari situ. Ya. Di sini kita lihat bahwa Abraham menyaksikan si Pelek mati mendadak, tapi kemudian di tahun berikutnya, pas 1 tahun kemudian, kakeknya juga Nahor mati di usia yang pendek lagi, 148 tahun. Ya. Kita baca Rehu. Kejadian 11 ayat 20, setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi kita bisa bayangkan ketika itu tuh di zaman Pelek itu tentu chaos ya, chaos karena tiba-tiba bahasanya menjadi bermacam-macam, ya kan? Kalau si A bilang ambil batu, ya kan? Mungkin yang B dengernya buang batu apa bagaimana, saya kurang tahu. Pokoknya jadinya miskom terus kan, miskom sehingga akhirnya gagal lah pembangunan Menara Babel itu, ya kan? Nah sekarang, apa artinya nama Rehu? Rehu artinya teman, tetangga. Ya. Nah, dengan tidak adanya pemimpin rohani, karena Eber dan lain-lain sudah pergi meninggalkan kampung halaman ya, kemungkinan ya Pelek berharap supaya anaknya ini Rehu bisa membangun hubungan sosial yang harmonis. Ya. Ya. Nah, di dalam akar kata Rehu itu terdapat arti juga menggembalakan atau memelihara. Maksudnya memelihara ternak di sini, ya. Jadi kita lihat bahwa di zaman Rehu itu ada tren yang dimana menjalani kehidupan yang nomaden, ya. Karena kenapa adanya nomaden? Karena setelah peristiwa Babel yang dimana bahasa dikacau balaukan, orang mau nggak mau jadi berkelompok kan, yang bahasanya mirip-mirip mereka bergabung, ya. Oh ini katanya ini mengerti ucapan saya, berarti saya sama dia bergabung, ya. Jadi ternyata di situ terjadilah migrasi besar-besaran, ya. Dan mungkin karena pada migrasi otomatis kehidupan nomaden menjadi sebuah gaya hidup, ya. Kita baca Kejadian 11 ayat 1. Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Iya, tapi jadi kita lihat dong, bahasa itu menentukan kita punya pola pikir kan. Pola pikir setiap negara itu berbeda-beda kan, tapi dengan adanya perbedaan bahasa, berarti ini bukan hanya sekedar miskom, tapi otomatis ada perbedaan pola pikir juga berbeda, ya. Jadi orang-orang ya kemungkinan pada bermigrasi besar-besaran dan dia mencari orang-orang yang mirip, yang punya pola pikir yang sama, ya, yang mirip, bahasanya juga mirip, ya. Dan hasilnya apa? Berteman, sesuai nama arti Rehu, ya, berteman, ya. Mulai bergaul, menjalin persahabatan, membentuk komunitas yang baru. Ya. Jadi, maka itu nama Rehu adalah teman tetangga. Luar biasa ya jadinya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nama-nama bapak leluhur itu cocok banget sama semua kejadian di masa-masa itu semua. Matching semuanya. Jadi luar biasa sekali ini. Jadi di situ, di zaman Rehu, prioritas orang-orang itu adalah apa? Mempererat tali persahabatan. Berteman, cari teman. Ya, jadi nama Rehu adalah cermin dari sebuah zaman ketika orang-orang membutuhkan teman yang sehati dan sekehendak. Tetapi sayang sekali, persahabatan antar manusia yang mengesampingkan Allah itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Ya, kenapa? Karena setelah mereka membentuk suatu komunitas sama, mereka membangun kota dosa lagi. Seperti demikian. Ya.
Nah, sebaliknya, Eber dan para bapak leluhur yang menjaga imam mereka, yang pergi meninggalkan tempat dosa dengan menyeberang sungai Efrat, mereka membangun komunitas iman. Nah, pelajaran ini apa? Kalau Rehu itu berteman dengan dunia untuk komunitas, nah, kita ingin supaya kita ingin menjadi sahabat Allah. Ya. Kalau dibaca Yosua 24 ayat 2. Yosua 24 ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, jadi ayahnya namanya Terah, kakeknya namanya Nahor. Mereka berdua beribadah kepada Allah lain. Jadi mereka penyembah berhala. Udah jelas di situ. Ketika Abraham masih di kampung halaman bersama mereka, Tuhan nggak bilang, oh, Abraham adalah sahabat Allah. Tidak. Tetapi ketika Abraham meninggalkan kampung halamannya, mendengarkan firman Tuhan, memutuskan persahabatan dan dengan dunia, barulah diakui dia apa? Sahabat Allah. Ya, Yakobus 2:23. Yakobus 2 ayat 23, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Iya, ya, seperti demikian. Ya, Seruk, tolong dibaca. Kejadian 11 ayat 22, setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi 30 ditambah 200, berarti Seruk hidup sampai dengan 230. Ya. Apa artinya Seruk? Seruk dalam bahasa Ibrani artinya sulur-suluran. Itu loh, tumbuhan yang menjalar di tembok itu namanya sulur-suluran, ya. Dan juga artinya kekuatan yang kokoh atau busur, ya. Nah, namanya ini berasal dari kata saraknya, artinya menganyam, melilit dengan erat, membuat menjadi terjalin. Ya. Nah, jadi setelah berteman ngapain? Kan begitu biasanya. Nah, Rehu artinya berteman. Seruk artinya nempel kan, sulur-suluran kan nempel kan. Sulur-suluran itu tumbuhan yang nempel sama tembok kan. Jadi artinya apa? Jadi di sini Rehu berharap supaya anaknya ini dapat memperkokoh kekuatan komunitasnya supaya komunitasnya mereka jadi strong gitu, seperti itu, ya. Tetapi sayangnya kan namanya busur, kalau kata-kata yang namanya busur, panah itu udah pasti hobinya perang, ya kan? Nah, di sini kita lihat bahwa Seruk ini bersandar pada kekuatan sendiri. Ya. Arti nama Seruk juga adalah busur panah, ya. Jadi ya tadi sebelumnya saya bahas, busur panah selalu tujuannya ujung-ujungnya sebagai senjata perang. Ya, itu ada di Zakaria 9 ayat 10, 10 ayat 4, dan Yeremia 49 ayat 35. Nah, kita lihat di sini, orang-orang yang selalu mengesampingkan iman, pasti mempunyai persamaan yang umum, gemar berperang. Contohnya seperti Elam, anaknya si Sem, Ismail, anaknya Abraham, dan juga Esau, anaknya Ishak. Mereka selalu bilang mereka adalah orang-orang yang agresif, ya, yang pemanah ulung, seperti begitu disebutnya. Nah, orang kudus, ya, kan tadi siapa? Tadi Seruk, ya. Seruk artinya sulur-suluran, nempel. Jadi komunitasnya dibuat lebih kuat, ya. Tetapi orang kudus nempelnya, kalau kita nih tanam-tanaman, mau nempelnya kemana? Nempelnya kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan, bukan bersandar pada manusia. Tolong dibaca. Amsal 21 ayat 30, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Ya, amin, luar biasa sekali. Terus, Bu? Mazmur 146 ayat 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ya, di sini maksudnya tidak bersandar kepada para bangsawan, berarti kan mungkin orang kaya aja. Jadi kita jangan bersandar kepada orang-orang yang di atas kita, yang oh, dia bisa bantu saya, seperti itu. Tidak, ya. Yang bisa bantu kita hanyalah
Tuhan, ya kan. Sering sekali juga di Alkitab dibilangin jangan bersandar kepada Mesir, ya. Kenapa Mesir disebut-sebut, ya? Karena zaman dahulu Mesir adalah negara adikuasa, ya kan. Jadi jangan bersandar kepada Mesir sampai dikatakan Mesir itu hanya seperti bulu saja, ya, yang digoyang-goyangin seperti itu, ya. Terus, Bu? Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ayat ini sering sekali ya dipakai buat lagu. Nahor? Kejadian 11 ayat 24, setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Tera. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Tera, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Nah, Nahor, ayahnya Tera ini ternyata umurnya paling pendek. 148 tahun dia umurnya, kan kita lihat di sini 148 umur paling pendek, ya, nggak mencapai umur yang ditentukan, ya. Jadi kemungkinan dia mungkin mati mendadak. Tetapi apa artinya Nahor? Ya, nah ternyata nama Nahor itu juga lucu, sama dengan mati mendadaknya, artinya sesak napas, ya, terengah-engah atau mendengus, ya. Dan ini berasal dari akar kata nahar yang artinya melakukan suatu pekerjaan yang merepotkan dan meninggalkan sisa kekacauan atau nafas hidung, ya. Jadi di sini sepertinya nahar itu sepertinya bekerja sesuatu yang sangat capek, sesak napas, terengah-engah, dan akhirnya dia mati karena dosa di usia pendek, seperti itu. Nah, di sini Alkitab memberikan dua contoh yang mewakili orang yang mati tiba-tiba, yaitu yang pertama adalah orang yang sombong. Dibaca. Amsal 29 ayat 1, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong dirembukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, atau orang yang berkata bohong. Amsal 6 ayat 12, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Iya, jadi di sini kita lihat sepertinya si Nahor ini menyibukkan diri dengan urusan dunia, ya. Jadi dia mencurahkan seluruh waktunya, masa mudanya, waktu dan tenaga dia demi mengejar materi, ya. Sehingga lambat laun dia tidak memperhatikan lagi untuk mencari roh jiwa dia, ya. Dia hanya cari hal-hal dunia saja, ya. Dan akhirnya dia mati mendadak. Lukas 12 ayat 15 dibaca. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terus, Bu. Lukas 12 ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Sebenarnya gambar Nahor ini adalah gambar manusia zaman sekarang, kan? Karena sekarang kita sibuk sekali, ya, untuk kadang kita mencurahkan seluruh waktu kita, tenaga kita, ada orang yang sampai-sampai terus saja, ya, demi mencari uang itu sampai, ya, kesehatan juga tidak dijaga, ya kan, tetapi dia juga lupa untuk mencari firman Tuhan untuk roh jiwanya, ya, seperti demikian, sehingga pada akhirnya mati mendadak, umurnya pendek, ya. Saya kesimpulan pada pelajaran hari ini. Nah, kita lihat, ya, tadi kita sudah baca bahwa kejatuhan garis keturunan Sem ini mulai dari Pelek itu terus semakin dalam dengan berjalannya waktu, ya. Tadi si Pelek ikut tren dunia, ya, dengan berpartisipasi dalam bangunan Menara Babel. Kemudian Rehu lebih mementingkan hubungan antar manusia. Terus Seruk mau mengandalkan dengan kekuatannya sendiri, dan kemudian Nahor juga tenggelam dalam keserakahan, dalam sekularitas, ya, seperti ini. Nah, gambaran mereka ini sebenarnya juga mirip dengan gambaran orang-orang zaman sekarang, yang dimana meskipun mereka bilang saya percaya sama Tuhan, tetapi banyak juga yang jatuh dalam kehidupan
untuk menyenangkan diri sendiri. Kehidupan yang materialisme, ya. Kalau kita baca itu panjang ayatnya, Roma 1 di 21 ayat 32 bisa dibaca nanti setelah selesai ini, ya. Di sini Roma ini mendakwa orang-orang yang demikian. Jadi meskipun mereka mengenal Tuhan, tapi tidak ada syukur, ya, tidak ada hikmat, masih saja terus-terusan berdusta, ya, berpikirannya kotor, ya, melupakan kasih karunia, ya, hanya keluh kesah saja, sehingga imannya, walaupun tiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan, imannya itu udah bercampur dengan keinginan daging. Ya, tolong dibaca. Ulangan 22 ayat 9 sampai 11. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yaitu bulu domba dan lenan bersama-sama. Ya. Di Ulangan 22 ini bukan maksudnya mau mengajarkan apa ya? Kenapa Tuhan suruh kita jangan campur-campur terus gitu ya? Seperti kenapa maksudnya ini? Kalau kita baca di Matius 6 ayat 24, Yesus menjelaskan apa? Maksudnya nginjek dua dunia gitu. Kaki satu nginjek gereja, kaki yang kiri menginjak dunia. Jadi kita punya dua tuan, ya kan? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu maksudnya itu, Uang. ya, uang, ya kan? Seperti itu, ya kan? Kita mau Allah iya, mau uang juga iya, seperti itu. Jadi kita punya dua tuan, ya, seperti itu. Nah, karena itulah di Kolose 3 dikatakan kita harus mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Karena segala hal yang duniawi, ya, jadi bukan hanya patung berhala saja, tapi segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu dan juga keserakahan itu pun juga adalah penyembahan berhala. Jadi mari kita membuang bentuk segala penyembahan berhala yang adalah juga serakah, kita buang iman kita yang sudah tercampur dengan keinginan daging, dan kita berusaha untuk menjadi umat yang antusias dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami hendak mengucapkan syukur Bapa karena kami sudah belajar Bapa mengenai generasi ke-11 sampai ke-18 ini. Bapa secara sadar ataupun tidak sadar ya Bapa, mungkin kami pun juga menjalani hidup yang menginjak dua dunia. Bapa, yang mana kami memiliki iman yang masih bercampur-campur. Bapa, tolong Bapa, ampuni kami Bapa atas segala dosa-dosa kami. Bapa, kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong Bapa, bantu kami Bapa untuk dapat membuang segala hal-hal kedagingan kami, segala keserakahan dalam hati kami Bapa, sampai dengan tuntas. Kami serahkan seluruh hidup kami ini Bapa, dari mulai hari ini Bapa dan seterusnya Bapa, sampai kami pergi ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.